Nama saya Kristen Protestan, Pak. Negeri? Iya, Pak. Prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, tuh gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yulia sih nggak usah pakai ini, Pak. Kalau keinginan maunya nggak pakai usah ini. pakai ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan pengakuan seorang siswa Kristen Protestan, di mana siswa ini ia sekolah di sekolah negeri, saudara. Nah, kemudian di dalam pengakuan siswa tersebut, di mana dia sekolah, dan di sekolah tersebut yang mayoritas adalah Muslim. Lalu di sekolah tersebut menyuruh dia untuk memakai jilbab atau hijab, sementara hati nuraninya tidak mau dan bertentangan dengan keyakinannya. Oleh karena sekolah menyuruhnya, ia harus terpaksa untuk memakai hijab. Oleh karena saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Saya Kristen Protestan, Pak. Negeri? Iya, Pak. Prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, tuh gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yulia sih nggak usah pakai ini, Pak. Kalau keinginan maunya nggak pakai usah ini. pakai ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang mengharuskan siswanya untuk memakai hijab atau jilbab, sekalipun ia Kristen atau agama lain, tetapi di sekolah tersebut menyuruh untuk memakainya. Inilah dia videonya yang berikut ini. Saya pernah tugas di Riau. Anak-anak sekolah yang Kristen, bahkan PNS wajib pakai jilbab. Nah ini, bahkan pemerintah menjadi oknum-oknum di pemerintah menjadi perilaku intoleran, menjadi perilaku di mana agama dan simbol-simbol dipaksakan kepada orang lain. Indonesia yang macam apa yang sedang kita pertontonkan? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kemudian ada oknum-oknum dan pemerintah di wilayah tertentu memaksakan kehendaknya dan tidak menghargai keberagaman Indonesia. Dan mereka memproduksi hal-hal yang dapat merusak bangsa dan negara ke depannya. Kita tidak memungkiri bahwa memang ada daerah-daerah yang kemudian mayoritas dengan agama tertentu. Tetapi kalau kemudian memaksakan simbol, pakaian, dan sebagainya untuk menjadi bagian dari orang yang berbeda dengan kita, itu kan tidak masuk akal. Cara berpikir macam apa yang sedang dikerjakan? Sehingga perilaku-perilaku yang tidak masuk akal seperti itu dipraktekkan pada orang-orang yang melalui orang-orang yang katanya berpengetahuan, katanya beragama, dan sebagainya. Indonesia sudah final bahwa kita adalah negara dengan berbagai latar belakang, budaya, agama, dan sebagainya. Itu tidak bisa dinafikan lagi. Yang harus menjadi pemikiran kita, yang menjadi sikap kita bersama adalah memahami bahwa ada orang lain bersama-sama dengan kita. Memahami bahwa ada yang berbeda dengan kita. Dan kita menghargai dan menerima perbedaan itu. Jangan kemudian memaksakan apa yang kita miliki kepada orang lain dengan
kehendak kita, dan itu kita pikirkan bahwa itu adalah toleransi. Tidak, itu pemaksaan, kehendak, dan itu tidak bisa. Indonesia itu kita punya Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Pancasila itu sila, 5 sila itu, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya dan sebagainya, sudah menjadi konsensus kita bersama-sama bahwa kita menerima berbagai perbedaan, berbagai latar belakang dan sebagainya. Nah, pemerintah perlu tegas untuk menegaskan aturan-aturan ini. Karena di sisi yang lain kita sedang memperjuangkan toleransi dan kebersamaan, tetapi di sisi yang lain ada oknum pemerintah yang memaksakan kehendaknya melalui peraturan-peraturan daerah, yang kemudian tanpa sadar telah menyiksa dan menyerang keyakinan orang lain. Itu menyerang batin dan perasaan orang lain melalui pemaksaan-pemaksaan seperti ini. Dan kita berharap semakin terbuka ke depan, semakin mudahnya informasi dan berbagai pengetahuan yang kita miliki akan membuat kita menjadi lebih berhikmat. Kita tidak hidup pada zaman batu yang kemudian kita tidak paham apa-apa. Kita hidup di zaman modern di mana era keterbukaan dan memahami, menghargai, mengerti perbedaan itu sudah sangat jelas. Nah, kita tidak mau kembali kepada pemikiran zaman batu, di mana orang memaksakan kehendaknya, maunya sendiri, dan tidak menghormati orang lain. Ini kita butuh pikirkan bersama. Ya, untuk menanggapi video ini, saya tidak terlalu tahu seberapa banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini yang masih menetapkan aturan bahwa kalau di sekolah tertentu dia mayoritas Islam dan mereka diharuskan pakai jilbab khusus bagi wanita-wanita atau siswi yang beragama Kristen. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa masih ada. Jika memang ada sekolah yang masih melakukan hal yang demikian, maka pendapat Bapak ini dibenarkan. Itu dari saya. Kita coba next video berikutnya. Ini masih dari Bapak ini, karena ini dari menanggapi video sebelumnya tadi ya. Jadi dari akun Forgupaki. Di Padang sekolah negeri semuanya pakai hijab. Yang Kristen juga pakai hijab. Saya mau cerita tentang Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu 80 sekian persen, hampir mendekati 90%, itu mayoritas adalah Kristen, Katolik. Tetapi kasus di mana pemerintah daerah memiliki aturan untuk melepaskan atribut, contoh yang Muslim, tidak pernah ada kasus seperti itu. Jadi adalah aneh bin ajaib ketika ada daerah lain yang tidak paham tentang hal-hal itu. Sulawesi Utara tidak pernah ada kasus itu. Sampai hari ini kita tidak pernah dengar bahwa di Sulawesi Utara ada pemaksaan untuk melepaskan atribut agama tertentu karena mereka minoritas. Tidak pernah. Mayoritas agama orang yang agama di Sulawesi Utara adalah Kristen. Tidak pernah ada aturan pemerintah daerahnya memaksakan harus yang minoritas di sana itu melepaskan atribut agama mereka. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur. Ada juga di Papua. Tidak pernah ada. Padahal ada kebanyakan orang menganggap bahwa Indonesia Timur itu terbelakang dan sebagainya. Tetapi dalam cara berpikir, dalam cara menghormati, dalam cara memperlakukan orang lain, saya pikir lebih berpendidikan, lebih bermartabat, lebih hebat dan lebih luar biasa. Perbedaan adalah sesuatu yang sudah menjadi keniscayaan. Tidak bisa. Karena di kota, di bangsa manapun pasti ada perbedaan. Baik perbedaan suku, latar belakang, ras,
bahkan sampai kepada agama. Itu sudah pasti. Tetapi kemudian kalau memaksakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain yang berbeda dengan kita harus mengikuti kewajiban kita, itu kan aneh. Ini bukan zaman penjajahan lagi. Indonesia sudah merdeka. Ada aturan, ada undang-undang, ada peraturan yang kita taati bersama. Tetapi sayang ada beberapa daerah, bahkan banyak daerah di Indonesia, yang membuat peraturan daerah memaksakan kehendak dari agama tertentu kepada agama-agama minoritas. Dan saya pastikan itu tidak ada di NTT, tidak ada di Sulawesi Utara, dan tidak ada di Papua. Nah, teman-teman, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Gitu tadi, bahwa ia sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Pernah ia tugas di Riau, ia melihat anak-anak Kristen, dan bahkan guru PNS orang Kristen wajib memakai hijab atau jilbab ungkapnya. Wah, saudara, bagi saya ini suatu pemaksaan, di mana simpul agama tertentu dipaksakan kepada orang lain. Ini ada indikasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah terkait dengan intoleransi, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemaksaan simpul agama tertentu terhadap orang lain adalah merupakan bentuk intoleransi terhadap agama lain. Sementara Undang-Undang Dasar atau Konstitusi telah menjamin dan memberikan kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Tetapi ada oknum-oknum pemerintah di wilayah tertentu memaksakan kehendaknya dan tidak menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Oknum pemerintah seperti ini, ia sedang melawan konstitusi dan undang-undang dasar tahun 1945. Mereka sedang melawan konstitusi dan undang-undang dasar, saudara. Dan sikap seperti ini akan berpotensi untuk merusak bangsa dan negara. Harapan kita kepada pemerintah pusat, kiranya memperhatikan hal-hal seperti ini secara serius. Dan bukan hanya itu, kita berharap para oknum pemerintah tertentu harus ditindak secara tegas, saudara. Ya. Harus ditindak secara tegas. Ya. Oknum-oknum pemerintah tertentu seperti yang terlihat di dalam video di depan tadi, di mana siswanya adalah beragama Kristen Protestan, lalu dipaksakan untuk memakai atribut dan simbol agama lain untuk dipakai. Sementara siswa Kristen Protestan tersebut, ia bersekolah di sekolah negeri. Ia sekolah di sekolah negeri, ya, bukan sekolah yayasan, ya, seperti di dalam kekristenan, yaitu pendidikan Kristen atau sekolah tinggi teologi. Begitupun juga di sekolah-sekolah saudara-saudara kita umat agama lain, di mana ada pondok pesantren. Sekali lagi kepada pemerintah pusat, kiranya memperhatikan hal ini secara tegas, karena sikap seperti ini akan berpotensi untuk merusak bangsa dan negara. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan tindakan-tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh oknum pemerintah tertentu
yang memaksakan kehendak. Ini sangat kacau, saudara. Oleh karenanya, saya berharap video ini diviralkan supaya hal-hal seperti ini pemerintah pusat memberikan satu perhatian terhadap pendidikan, supaya dicek dan survei langsung di lapangan demi perbaikan pendidikan kita. Ya, kiranya orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini segera mengambil tindakan untuk melakukan tanggung jawabnya terkait dengan keberagaman. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap Anda berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.